Hello there, welcome to Hello English with Visa. Yay, tidak terasa kita sudah sampai ke pembahasan macam pronoun yang terakhir, yaitu indefinite pronoun. Hari ini kita akan membahas kata ganti indefinite secara detail, mulai dari pengertian indefinite pronoun, apa saja yang termasuk kata ganti indefinite, ketentuan penggunaan indefinite pronoun, perbedaan someone dengan somebody, anyone dengan anybody, everyone dengan everybody, dan no one dengan nobody. Kita mulai dari pengertian indefinite pronoun. Indefinite sendiri artinya tidak tentu, tidak pasti. Jadi ketika kamu lagi pengen ngomongin tentang sesuatu, baik itu ngomongin orang, benda, ataupun tempat, tapi kamu tidak tahu secara pasti orang, benda, atau tempat yang kamu maksud itu. Contoh, someone knocks on the door. Seseorang mengetuk pintu. Dikatakan seseorang karena kamu tidak tahu pasti siapa yang mengetuk pintu rumahmu, ya kan? Terus ada contoh lagi. I want to buy something for my mom in her birthday. Aku mau beli sesuatu nih untuk mama aku di hari ulang tahunnya. Nah, sesuatu ini kan benda, yaitu kado ya. Cuma kamu belum pasti mau beli kado apa, makanya kamu bilang something. Terus contohnya lagi, I would like to go somewhere this new year. Aku mau pergi ke suatu tempat di tahun baru ini. Ke suatu tempat itu pun kamu belum tahu kan dan belum pasti di mana tempatnya. Nah, kata seseorang, sesuatu, dan suatu tempat itulah yang disebut indefinite pronoun. Lalu, apa saja sih yang termasuk kata ganti indefinite itu? Nah, ini dia. Kita bisa membaginya dalam 4 kategori, yaitu kata ganti indefinite untuk orang, benda, tempat, dan jumlah. Nah, kata ganti untuk jumlah ini bisa dipakai untuk benda dan orang juga ya. Kita lihat, untuk orang ada someone, everyone, anyone, no one, somebody, everybody, anybody, dan nobody. Untuk artinya, kamu bisa lihat di bawahnya ya. Lalu untuk benda ada something, everything, anything, and nothing. Untuk tempat ada somewhere, everywhere, anywhere, and nowhere. Untuk jumlah ada any, some, several, enough, many, much, few, less, more, little, all, most, both, one, another, and none. Banyak juga ya, Kak. Gak usah khawatir, kita akan bahas pelan-pelan. Oh ya, perhatikan deh, sekedar tahu saja. Kata ganti indefinite untuk orang, benda, dan tempat katanya hampir-hampir mirip ya. Seperti kata someone, somebody, something, dan somewhere. Sama-sama diawali dengan kata some. Ada lagi kata everyone, everybody, everything, dan everywhere. Diawali dengan kata every. Ada juga anyone, anybody, anything, and anywhere. Sama-sama diawali kata any. Dan yang terakhir ada no one, nobody, nothing, and nowhere. Sama-sama juga diawali dengan kata no. Nah, tahukah kamu kalau kata-kata ini disebut juga dengan compound word atau dalam bahasa Indonesianya kata majemuk, yaitu gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk kata baru dan juga memiliki arti yang baru. Kita lihat contoh. Untuk kata everyone, kalau diartikan satu-satu ya, every itu artinya apa? Setiap. Sedangkan one artinya satu. Jadi artinya setiap satu. Bukan ya, akan tetapi kalau digabung artinya akan menjadi setiap orang. Begitu juga dengan kata yang awalannya some, any, dan no ya. Seperti some dengan body. Some artinya beberapa, body artinya tubuh. Jadi beberapa tubuh, bukan ya, tapi artinya seseorang. Oke, got it? Oh ya, untuk lebih detailnya mengenai kata majemuk ini, kamu bisa klik link di atas ya. Nah, lanjut. Kalau diperhatikan lagi, khususnya di dalam kata ganti indefinite untuk orang, ada dua kata yang artinya sama, seperti someone dengan somebody, kan sama artinya seseorang. Lalu ada everyone dengan everybody, artinya kan sama juga, setiap orang. Lalu ada anyone dengan anybody, sama-sama siapapun. Dan terakhir ada no one dengan nobody, artinya juga sama, yaitu tak seorang pun. Lalu apa bedanya? Nah, ayo. Tapi kita akan bahas nanti ya. Kamu akan nemuin jawabannya di akhir video ini. Sekarang kita lanjut ke
ketentuan penggunaan indefinite pronoun. Di dalam percakapan sehari-hari, ada kalanya kita mengucapkan kalimat-kalimat, seperti kalimat positif, yang berupa pernyataan. Lalu ada kalimat negatif, maksudnya kalimat yang mengandung kata tidak ya, atau not. Dan interrogative, kalimat untuk bertanya. Oke? Nah, di dalam indefinite pronoun, ada suatu ketentuan dalam pemakaian kalimat-kalimat ini. Apakah itu? Ya, kata-kata ini adalah khusus yang awalannya some, every, any, dan no. Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari yang awalannya some. Kata-kata ini hanya bisa dipakai untuk kalimat positif. Contoh, someone or somebody wants to meet you. Di sini kata someone dan somebody bisa dipakai salah satunya ya, karena artinya sama. Nah, misalnya kamu mau bilang sama teman kamu, ada orang yang nyariin dia, tapi kamu nggak tahu siapa orang itu. Jadi kamu bisa bilang, someone wants to meet you. Lalu untuk contoh something, I want to say something to you. Sesuatu itu ya hal yang ingin kamu bicarakan sama si dia. Jadi something itu tidak hanya untuk benda aja ya, tapi ia juga merujuk kepada suatu hal, oke? Lalu ada somewhere. I want to go somewhere, but I don't know where. Misalnya lagi nih, kamu lagi curhat sama teman kamu, bahwa kamu mau pergi ke suatu tempat, tapi belum tahu di mananya. Jadi kamu bisa bilang seperti itu. Lanjut ada kata yang awalannya every. Jadi yang ada every bisa dipakai untuk ketiganya ya, baik itu untuk kalimat positif, negatif, maupun kalimat tanya. Contoh, untuk kalimat positif. Everyone or everybody knows who Jokowi is. Di sini everyone dan everybody bisa dipakai salah satunya ya, karena artinya sama. Jadi siapa Jokowi? Ya, itu Pak Presiden kita. Hehe. Lalu untuk kalimat negatifnya, kita ambil kata everything. I didn't believe everything you said. Nah, everything di sini merujuk kepada semua ucapan si cowok kepada si cewek. Lalu untuk kalimat tanya, kita ambil kata everywhere. Why do I saw your face everywhere? Ini kayaknya lagi bucin ya. Ayo, siapa yang sekarang lagi bucin? Ya, sudahlah ya, kamu bisa pakai kata-kata ini. Oke, kita lanjut untuk kata indefinite pronoun yang awalannya any. Jadi, ia hanya bisa dipakai untuk dua kalimat saja, yaitu negatif dan interrogative. Kita lihat dulu contoh untuk kalimat negatif. We don't like to fight with anyone or anybody. Nah, siapapun di sini maksudnya ke siapa saja orangnya, mau itu muda, tua, jadi bisa pakai kalimat ini. Lalu untuk anything, there isn't anything in the refrigerator. Kasihan sekali ya, sepertinya dia lagi lapar banget, gak ada makanan di dalam kulkas. Lalu untuk anywhere, oh, this is bad, I can't find my key anywhere. Nah, dimanapun ini bisa jadi dia udah nyari di mana-mana, seperti di sakunya, di tasnya, di bawah pot bunga, dan lain-lain. Nah, itu dia untuk contoh kalimat negatif. Lanjut kita ke contoh any yang interrogative atau kalimat tanya. Untuk anyone or anybody, can anyone or anybody help me? Kamu bisa pakai salah satu dari anyone atau anybody ya. Nah, di sini ditujukan untuk siapapun orang yang bisa bantuin dia, walau nggak kenal. Lalu untuk anything, is there anything wrong with my t-shirt? Jadi temannya ketawain dia, terus dia bingung dong sampai nanyain ada yang salah dengan bajunya. Ternyata temannya ketawa karena bajunya udah nggak muat sampai-sampai perutnya kelihatan. Lanjut kita ke contoh anywhere. Can you take me anywhere right now? I'm so bored here. Jadi ceritanya kakak ini lagi bosen belajar math atau matematika ya. Lalu dia chat temannya untuk diajak cabut. Oh ya, untuk penulisan aku bosan yang betul itu I'm bored ya, bukan I'm boring. Karena kalau I'm boring artinya saya membosankan. Ingat ya, yang betul I'm so bored, bukan I'm so boring. Hehe. Lalu yang terakhir ada no one, nobody, nothing, and nowhere. Dipakai dalam kalimat positif, namun bermakna negatif. Maksudnya gimana? Ya, kamu nggak usah tambahin kata not lagi, karena dia kan sudah no, yang artinya negatif. Kalau kamu pakai juga, dia jadi double negative, dan arti kalimatnya pun bakalan rancu. Agar lebih jelas, yuk kita lihat contoh. Ada no one dan nobody. Oh ya, khusus untuk kata no one, ada spasi ya. No, spasi one. Yang lainnya nggak pakai spasi.
Lanjut kita lihat contoh. I opened the door but there was no one or nobody at home. Nah, jujur deh, kita kebiasaan ya kalau ada kata tak atau tidak, kita bawaannya pengen tulis atau bilang not, iya kan? Jadi kayak gini, I opened the door, but there was no one at home. Nah, ini bukan kalimat yang benar. Ngapain kamu tambahin not lagi? Udah cukup no one aja. Kalau ditambahin lagi, artinya bakalan, aku tadi buka pintu, tapi nggak ada seorang pun di rumah. Hehe. Pertanyaannya, bisa nggak kita tambahin not? Jawabannya bisa, asal kamu ubah no one menjadi anyone. Jadi kalimatnya bakalan kayak gini. I opened the door, but there wasn't anyone at home. So, is it true? Yes, absolutely. Tentu ini benar ya. Jadi artinya tetap sama lah ya. Walau kata no one agak tegas gitu ya. Nggak ada seorang pun, sama nggak ada orang. Ngerti ya? Ngerti dong. Lanjut untuk kata nothing. I know nothing about music. Jadi ceritanya temannya nanya, what kind of song are we listening to? Lagu apa sih yang lagi kita dengerin? Lalu temannya jawab, I know nothing about music. Aku nggak tahu apa-apa tentang musik. Seperti itu. Jadi bukan I don't know nothing about music. Ini bukan kalimat yang benar ya. Kenapa? Ya, betul. Akan double negative. Dan arti kalimatnya bakalan rancu. Menjadi aku nggak tahu nggak apa tentang musik. Ya, seperti itulah. Bisa nggak kita tambahin kata not? Bisa dong dengan mengubah nothing menjadi anything. I don't know anything about music. Jadi kamu bisa juga pakai kalimat ini, and it's okay. Lalu terakhir ada nowhere. Jadi ceritanya Kinan lagi ngomong sama Mas Aris tentang Kapadokia Turki. Kalimatnya, there is nowhere as beautiful as Kapadokia. It's my dream, Mas, katanya si Kinan. Jadi bukan there is not nowhere as beautiful as Kapadokia, karena artinya bakalan lucu, yaitu tidak ada tempat tidak dimanapun yang seindah Kapadokia. Nah, itu dia tadi ketentuan untuk kalimat positif, negatif, dan interrogative untuk kata ganti indefinite. Sebelum kita ke ketentuan penggunaan indefinite pronoun selanjutnya, kamu harus lihat not dulu ya. Ternyata kamu juga bisa gunainnya dalam kalimat tanya. Tapi ingat, nanyanya cuma boleh untuk suatu penawaran, suatu permintaan, atau kamu merasa jawabannya bakalan yes, iya dari orang yang kamu tanya. Kok cuma boleh untuk nawar atau minta sesuatu, Kak? Kalau nanya yang lain boleh nggak? Jawabannya boleh, asal pakai kata selain some, yaitu pakai any. Karena sejatinya any itu untuk kalimat negatif dan kalimat bertanya, oke? Oke, Kak. Untuk contoh kalimatnya someone or somebody, could someone or somebody help me? Ingat ya, could someone. Could itu dibaca could, bukan called. Soalnya banyak yang salah pengucapannya. Ini penting karena kalau cold akan beda lagi artinya. Cold itu artinya dingin, oke? Nah, ini kalimatnya jenis request ya, meminta seseorang buat bantuin dia. Lanjut untuk something, would you like something to eat? Nah, ini kalimat offer, yaitu nawarin makan, gitu ya. Lanjut ada somewhere, would you like to go somewhere this weekend? Nah, kamu bisa gunain kalimat ini buat nanya teman kamu. Di sini dipastikan kamu udah ngerasa jawabannya bakal iya. Kan terasa sama kamu tuh kalau lagi nanya. Ya, jadi itulah not untuk kata some. Oke, kita langsung aja ke ketentuan selanjutnya, yaitu penggunaan singular and plural dalam indefinite pronoun. Yap, tunggal dan jamak. Maksudnya gimana? Satu hal yang penting ketika kita berbahasa Inggris, kita harus pastikan bahwa subjek dan kata kerjanya cocok. Contoh, kalau subjeknya jamak, pasti kata kerjanya juga jamak. Begitu juga sebaliknya. Jadi, indefinite pronoun dapat digunakan sebagai kata ganti yang tunggal maupun jamak. Dan ada yang bisa keduanya, tunggal dan jamak. Nah, apakah kata-kata itu? Yang pertama, ada kata indefinite pronoun yang selalu tunggal. Kata-kata ini adalah yang awalannya every, some, any, dan no. Terus ada less, little, much, one, another, and enough. Kita lihat contoh. Everybody or everyone knows who Jokowi is.
Di sini kata kerjanya know. Bila tunggal dia akan ditambah s seperti ini. Know menjadi knows, bukan know aja. Nah, yang menariknya di sini, walau kata everyone artinya setiap orang yang bermakna jamak, akan tetapi ketentuannya yang pakai every tetap tunggal. Oke? Lalu ada somebody or someone. Somebody or someone wants to meet you. Seseorang ingin ketemu kamu. Begitu juga dengan kata kerja want, kita tambah s menjadi wants. Lanjut, is there anything wrong with my t-shirt? Pertanyaan dimulai dengan is yang artinya untuk tunggal. Kalau are there anything wrong, berarti salah ya. Lalu ada there is nowhere as beautiful as Cappadocia. There is, bukan there are ya. Lanjut untuk less, little, much, and one. Kita lihat contoh kalimatnya. Less is preferable. Less itu artinya lebih sedikit ya. Di sini ada to be is untuk tunggal. Lalu ada little. Little was got about the information. Little artinya sedikit dan di sini kita pakai kata kerjanya was untuk tunggal. Lalu ada much. Much was discussed during the meeting. Ada was ya. Walaupun much artinya banyak tetapi tetap dia dianggap singular. Lalu one, a true best friend is the one who laughs with you and cries with you. One di sini artinya seseorang atau orang ya. Di sini setelah one ada kata kerja laugh and cry. Jadi mereka harus ditambah s menjadi laughs and cries untuk menandakan tunggal. Lanjut ada another. This hat is too big for me. Can I use another? Di sini another refer atau mengacu ke hat atau topi yang lainnya. Yang jelas itu satu dan tunggal. Lalu ada enough. It was enough for me to know what you think about me all this time. Di sini ada it was. Nah, sekarang kita lihat note. Untuk singular indefinite pronoun ini, walau kata kerjanya singular, akan tetapi kamu harus gunakan kata ganti jamak apabila kamu ingin menggantikannya dalam kalimat kedua. Kata ganti jamaknya bisa they, them, their, and those untuk benda. Contoh, everyone or everybody knows who Jokowi is. They also called him Mr. President. Nah, di dalam kalimat kedua, kata they mengacu atau refer ke everyone or everybody di kalimat pertama. Jadi kamu nggak usah pakai he or she, tapi pakai they. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Never judge someone or somebody by their appearance. Di sini their menggantikan kata someone or somebody. Jadi bukan his atau her ya, tapi their. Lalu ada contoh lagi. I didn't see anyone or anybody at home, so I went outside to look for them. Them atau mereka ini menggantikan anyone or anybody di kalimat pertama, bukan him ataupun her. Mengerti ya? Terakhir ada contoh selain orang, yaitu everything atau segala sesuatu. Everything that we need in this event is okay. Those are well prepared by our staff. Di sini, those refer ke everything. Oke ya. Lanjut kita ke ketentuan indefinite pronoun for plural. Kata-katanya ada both, several, few, many, and others. Jadi kata ganti tak tentu ini selalu jamak. Ini mudah lah ya, karena artinya udah jamak dan digunakan untuk jamak. Oke, kita lihat contoh. Both are expensive. Karena lebih dari satu, kita pakai jamak are ya. Dan both di sini menjelaskan kalau ada kedua barang yang dinilai mahal. Lanjut, several. Several have already offered to help. Di sini kita sudah tahu kalau yang menawarkan bantuan berarti orang ya. Jadi ditandai dengan have. Kalau tunggal kita pakai has, tapi nggak bisa ya karena sudah ketentuannya jamak. Lalu ada few. Few were selected, sedikit yang terpilih. Few di sini berarti sedikit. Walau sedikit, ia lebih dari satu kan, jadi pakai were ya, bukan was. Lanjut many. Many are absent from the class. Di sini kita pakai are ya. Oh ya, many artinya kan banyak, dan di sini dia berdiri sendiri ya, tanpa ada kata benda setelahnya. Kan bisa juga ditulis many students are absent from the class, tapi cukup many saja karena ia di sini sebagai kata ganti. Lanjut terakhir others. Others insist that the coronavirus vaccine is dangerous.
Others artinya yang lain, bisa orang, bisa benda, dan di sini untuk orang ya. Di sini ada kata kerja insist atau bersikeras. Kalau bentuk jamak tetap insist, tidak ditambah s lagi, karena kalau ditambah berarti untuk tunggal ya. Nah, sudah selesai untuk jamak, sekarang lanjut untuk ketentuan indefinite pronoun for singular and plural. Kata-katanya ada most, more, all, none, any, and some. Nah, kata ganti ini sedikit lebih membingungkan. Kenapa? Karena terkadang kita bisa gunainnya dalam bentuk tunggal dan juga jamak. Jadi, kapan dia bisa tunggal dan kapan sih dia bisa menjadi jamak? Kita langsung aja ke contoh. Most of the food was delicious. Misalnya kamu lagi ke pesta ulang tahun teman kamu. Kamu makan kan? Nah, kamu ingin bilang bahwa sebagian besar atau kebanyakan makanan di sana tuh enak-enak. Gak semuanya sih yang enak, tapi sebagian besar iya. Jadi kamu bisa pakai kalimat ini. Most of the food was delicious. Lalu, kenapa pakai was yang berarti food di sini tunggal? Kenapa tidak were untuk jamak? Sedangkan di sini ada kata most atau kebanyakan. Nah, di sini dia kuncinya. Kamu akan tahu kalau dia bisa dipakai untuk tunggal dan jamak dengan memperhatikan kata benda setelah most. Apakah dia dapat dihitung atau tidak dapat dihitung? Jadi catat ya, setiap kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun untuk kata kerjanya selalu tunggal. Ingat ya, selalu tunggal. Dan sebaliknya, jika dia adalah kata benda yang dapat dihitung atau countable noun, untuk kata kerjanya selalu jamak. Nah, udah dapat poinnya ya? Oke, sekarang kita lihat kata setelah most adalah, ya, food. Pertanyaannya, apakah food adalah jenis atau kata benda yang bisa atau tidak bisa dihitung? Jawabannya food tidak bisa dihitung. Untuk itu, kita bisa gunain was untuk tunggal. Nah, kita lihat lagi contoh. Most of the tables were expensive. Misalnya kamu lagi cari meja-meja estetik gitu kan yang lagi viral di Informa atau IKEA. Sebagian besar yang kamu lihat harganya mahal-mahal. Nggak semuanya sih, tapi kebanyakan iya. Nah, kamu bisa pakai kata most. Di sini, apakah dia tunggal atau jamak untuk kata kerjanya? Ya, kita lihat lagi apa kata benda setelah most, yaitu table atau meja. Apakah meja termasuk kata benda yang dapat dihitung? Ya, bisa. Jadi kita pakai kata kerja jamak atau to be, where. Karena setiap kata benda yang dapat dihitung harus jamak untuk to be-nya. Dan jangan lupa kata benda meja atau table tadi ditambah huruf S menjadi tables yang menandakan jamak. Seperti itu. Next, contoh kata more. More of the bags are cheap. Misalnya kamu lagi belanja tas, lalu teman kamu nelpon, "Hey, gimana tas di sana?" Terus kamu jawab, "Lebih banyak tas yang murah." Jadi kamu bisa pakai kalimat ini. Kenapa kita pakai to be are? Karena kata the bag setelah more adalah kata benda yang dapat dihitung. Seperti itu. Lalu untuk contoh kata all. All of the information is important. Di sini ada to be is, berarti setelah all ada kata benda yang tidak dapat dihitung. Apakah itu? Ya, information. Information itu masuk ke kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk itu kita pakai is. Next, contoh untuk none. None of the players are injured. Misalnya kamu lagi nonton pertandingan bola. Terus teman kamu nanya, gimana, aman kan pemainnya? Terus kamu jawab, iya, nggak ada pemain yang cedera kok. Nah, kamu bisa pakai kalimat ini. Dan karena player adalah countable noun atau kata benda yang dapat dihitung, jadi untuk to be-nya are atau untuk jamak ya. Dan ingat, player ditambah s, jadi players bukan player aja, oke? Lanjut contoh untuk kata any. Are any of my answers incorrect? Oh ya, khusus any untuk kalimat tanya dan negatif ya, sama juga dengan ketentuan anyone atau anybody ya, karena awalannya juga any. Di sini kita bisa lihat kata benda setelah any, yaitu ada my answers. Dan answer itu termasuk countable noun yang dapat dihitung. Jadi kita pakai are untuk jamak. Lanjut yang terakhir ada kata some. Some of his advice is helpful. Kita lihat kata benda setelah some yaitu advice, yang artinya nasihat. Advice termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kita pakai is untuk to be-nya. Nah, itulah ketentuan penggunaan singular, plural, and both singular, plural, and definite pronoun. Gimana? Cukup mudah ya?
Oke, kita langsung aja ke ketentuan selanjutnya, yaitu tambahkan apostrof s, s di atas jika ingin menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan, seperti pada orang, everybody's house, someone's life, dan untuk contoh kalimatnya, there are 10 secrets to transform someone's life. Seperti itu. Lanjut kita ke ketentuan yang terakhir, yaitu tambahkan else setelah kata ganti tak tentu untuk merujuk pada orang atau benda lain. Anything else, someone else. Untuk contoh kalimatnya, do you remember anything else? Misalnya kamu disuruh ingat sesuatu hal atau apalah, jadi bisa pakai kalimat ini. Lalu untuk orang, Mr. Leo is talking to someone else right now. Jadi maksudnya someone else itu orang yang lain, yang kamu pun tidak tahu orang itu. Makanya disebut dengan orang lain atau someone else. Gimana dengan ketentuan penggunaannya dari indefinite pronoun? Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik ya. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang perbedaan someone dengan somebody, anyone dengan anybody, everyone dengan everybody, dan no one dengan nobody. Jadi someone dengan somebody itu artinya sama-sama seseorang. Lalu ada anyone dengan anybody yang artinya sama-sama siapapun. Ada everyone dengan everybody yang artinya sama setiap orang atau semua orang. Lalu ada no one dengan nobody yang artinya juga sama, tak seorang pun. Lalu bedanya di mana? Hayo. Nah, jadi untuk indefinite pronoun khusus orang yang akhirannya one itu terdengar lebih formal dari kata yang akhirannya body. Untuk itu, kata seperti someone, anyone, everyone, dan no one lebih cocok digunakan untuk sesuatu yang berbau formal atau resmi, seperti karya tulis ilmiah, tugas kampus, undangan, email ke perusahaan, atau ngomong sama dosen, pejabat, bahkan presiden. Sedangkan untuk kata-kata yang akhirannya body lumrah digunakan untuk percakapan sehari-hari, untuk puisi maupun lirik lagu. Oh ya, untuk yang akhirannya one, karena terdengar lebih formal bukan berarti kamu nggak bisa pakai kata-kata ini dalam percakapan sehari-hari ya. Bisa banget, bebas. Karena antara misalnya someone dengan somebody itu artinya kan sama. Dan kalau kamu ganti pun nggak akan merubah makna, jadi bisa saling menggantikan ya. Cuma kalau someone itu kan dua suku kata, some dengan one. Dan somebody itu ada tiga suku kata, yaitu some, ba, dan di. Jadi biasanya kalau di dalam puisi, di dalam lirik lagu, mereka akan pilih mana yang pas didengar nih. Misalnya lagu si Adele, yang judulnya Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Bisa aja kan liriknya someone diubah somebody, tapi lebih dipilih kata someone. Kenapa? Karena bagus kedengarannya. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang liriknya ada somebody. Lagu dari Lewis Capaldi, yang judulnya Someone You Love. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Bisa nggak dipakai someone? Tapi kenapa pakai somebody? Karena lebih enak aja kedengarannya. Jadi antara someone dengan somebody nggak ada bedanya, karena artinya sama juga. Ya, bisa dipakai segala situasi seperti dalam percakapan sehari-hari, bahkan lagu tadi. Cuma ya, bagusnya untuk yang berbau formal, kamu lebih milih yang someone aja, atau yang akhirannya one. Kalau kamu kekeh juga atau kelupaan, aduh, aku bilang somebody di acara formal. Ya, nggak ada yang nyalahin juga. Cuma kalau di karya ilmiah, paling kamu kena tegur sama profesor kamu. Seperti itu. Jadi jelas ya perbedaannya? Nah, itu dia semua penjelasan mengenai indefinite pronoun. Gimana, cukup mudah ya? Tinggal aplikasikan aja. Memang, kata-kata dari indefinite pronoun ini cukup banyak ya. Tapi kalau kamu coba praktekkan sehari-hari, bakalan ingat kok. Setelah membahas pronoun atau kata ganti, kita akan membahas part of speech selanjutnya. Apakah itu? Ya, adjective atau kata sifat. Jadi tungguin video selanjutnya ya. Seperti biasa ada quote yang super untuk kamu yaitu dari Sean Patrick Flannery. Do something today that your future self will thank you for. Yang artinya, lakukanlah sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu berterima kasih padanya di masa depan nanti. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, and increase your English. Thank you for watching, and bye-bye.